Penjual koran melakukan perjalanan dengan menaiki sepeda ontel miliknya, melintasi jalan raya dengan sukaria. Seperti biasa, penjual menghampiri satu persatu rumah yang menjadi pelanggan koran. Penjual koran ini mempunyai sifat murah senyum dengan pelanggan-pelanggannya. Assalamualaikum mas, mbak, koran. Waalaikumsalam. Oh iya. Koran mas, mbak. Itu berita apa? Iki enten organisasi Perhimpunan Indonesia ing Negeri Walanda. Perhimpunan iki sakit setunggaling ingkang badhe kira-kirakan Indonesia merdeka. Iki wangi amis. Kemudian nggih, kula pamit ya Kang Sanes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bagus sekali dari Negeri Belanda saja. Kita harus mempunyai semangat yang besar terhadap persatuan Indonesia agar kita bisa menuju Indonesia merdeka. Ya mas, benar sekali. Kita yang ada di Indonesia harus melakukan pergerakan yang berarti bangsa Indonesia harus bersatu. Bangsa Indonesia harus merdeka. Bagaimana menurutmu kalau saya mengadakan pertemuan ini untuk membicarakannya lebih lanjut? Ini demi kemajuan kita. Iya mas, saya sangat setuju demi persatuan dan kesatuan kita. Organisasi pemuda ini harus bersatu. Isi majalah tersebut memberikan dorongan semangat kepada organisasi-organisasi pergerakan yang ada waktu itu yang masih bersifat kedaerahan. Mereka kemudian sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda Indonesia pertama pada 15 November 1925. Diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Jong Java, Jong Sumatranbon, Jong Ambon, Jong Batasbon, pelajar Minahasa, Sekarukun, dan peminat perorangan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih telah memenuhi undangan saya untuk berkumpul pada pagi hari ini untuk membicarakan masa depan bangsa ini. Jadi saya membaca majalah dari Perhimpunan di Negeri Belanda. Dari sana saya memiliki tekad untuk mempersatukan pemuda-pemuda Indonesia agar bangsa ini nantinya menjadi bangsa yang merdeka. Beberapa hari yang lalu, saya juga sempat membaca majalah tersebut. Di dalamnya menunjukkan bahwa ada pergerakan perubahan yang harus kita motivasi. Kita harus ada perubahan supaya kita menjadi lebih baik lagi. Benar sekali. Persatuanlah yang akan menjadi senjata kita untuk melawan pemerintah Hindia Belanda. Mereka tahu kelemahan kita adalah terpecah belahnya kita ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Satu-satunya adalah persatuan untuk memberikan kekuatan yang besar bagi mereka. Mengetahui bahwa persatuan adalah senjata kita, maka bagaimana cara kita untuk mempersatukan para pemuda-pemuda Indonesia? Karena yang hadir dalam pertemuan ini adalah organisasi-organisasi yang ada dan merupakan organisasi yang masih bersifat kedaerahan, kita harus menyatukan visi dan misi guna mencapai cita-cita bersama. Menurut saya, itu adalah hal pertama yang harus kita lakukan. Pikirkannya sebelum pertemuan ini. Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan, kita harus melaksanakan Kongres Pemuda yang nantinya kita membahas persatuan pemuda-pemuda. Dan nantinya juga menjadi satu wadah, yaitu organisasi kepemudaan. Saya sangat setuju dengan itu. Baiklah, mari kita bentuk panitia untuk mempersiapkan segala sesuatu tentang Kongres Pemuda ini. Benar, kita harus membentuk panitia terlebih dahulu. Mari kita bentuk panitia ini. Panitia harus terdiri dari beberapa susunan, yaitu ketua panitia, wakil panitia, sekretaris, bendahara, dan pembantu panitia. Susunan panitia akan saya sesuaikan dengan peserta yang hadir kali ini. Itu usulan saya. Saya usul saudara Sumarto menjadi wakil ketua panitia pengurus ini. Selain itu juga saya siap menjadi pembantu panitia. Saya siap menjadi wakil ketua panitia ini. Saya rasa saudara-saudara harus mengusulkan agar membersihkan waktu. Bendahara, sisanya otomatis masuk ke panitia pembantu. Siap. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Untuk pertemuan selanjutnya kita koordinasikan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Merdeka!
Kongres Pemuda pertama akhirnya dapat dilaksanakan dan sesuai dengan rencana pembukaan dilaksanakan 30 April 1926 dan berakhir 2 Mei 1926. Kongres dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi kepemudaan yang ada, tetapi karena undangan yang disebar itu memang terbatas. Kongres Pemuda pertama itu hanya dihadiri 100 orang. Di antara undangan yang hadir itu terdapat pula Visben, seorang komisaris kepala adalah dalam rangka memantau jalannya kongres. Belanda sangat khawatir walau kongres tersebut dijadikan ajang untuk mengacem segala kebijakan pemerintahan kolonial Belanda. Pada tanggal 2 Mei 1926 berakhirlah acara ceramah dan tanggapan-tanggapan dari peserta sidang. Acara kemudian dilanjutkan dengan sidang panitia perumus. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku berterima kepada tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi pada persatuan bangsa Melayu. Setuju dengan rumusan Anda pada bait pertama dan kedua, tapi saya juga kurang setuju dengan bait ketiga. Karena pada bait pertama dan kedua sudah menggunakan istilah yang sama, yaitu Indonesia, dan kenapa pada bait ketiga tidak menggunakan istilah yang sama, yaitu Indonesia. Bait ketiga dan saja kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bangsa persatuan bangsa Indonesia. Ya, saya berpikir dan nama kami menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saya masih keberatan atas usulan itu pada tersebut. Akan dengan surat saya Itu saya sampaikan bahwa kongres pertama ini sungguh tetap berhasil dan dapat menjadi titik tolak bagi kongres pemuda berikutnya pada tahun-tahun yang akan datang. Kongres Pemuda Indonesia pertama merupakan cetusan kebulatan dengan angkatan pemuda dalam merintis terwujudnya persatuan bangsa Indonesia. Tetaplah bersatu untuk menjadikan Indonesia merdeka. Sampai jumpa di kongres yang akan datang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Rintisan yang telah dilakukan oleh M. Tabrani dan kawan-kawannya ternyata tidak sia-sia, sebab gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua segera bergaung. Gagasan itu muncul dari Sugondo Joyopuspito, pemimpin Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPPI). Sugondo Joyopuspito yang memimpin PPPI dari tahun 1927 berhasrat melanjutkan kegiatan yang telah dirintis oleh M. Tabrani dan kawan-kawan dengan mengadakan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Saya ingin sekali mengadakan Kongres Pemuda kedua karena visi dari Kongres Pemuda pertama belum tercapai. Apakah Anda sudah memikirkan ini sebelumnya? Saya sudah berpikir ini akan terus berlanjut. Jika dilihat dari terlaksanaannya, memang Kongres Pemuda pertama harus ada Kongres Pemuda kedua karena ada beberapa hal yang belum tercapai. Selain itu, untuk peserta yang juga belum memenuhi target atau beberapa hal yang harus dilakukan tentang target sebagai evaluasi Pelaksanaan Kongres pertama juga turut kita apresiasi karena perasaannya sudah memberitakan untuk satu Indonesia. Benar sekali, itu juga yang membuat saya berpikir untuk melakukan Kongres Pemuda yang kedua. Baiklah, saya mohon kepada kalian semua untuk mendengarkan ini lebih dalam lagi agar kita dapat mencapai tujuan bersama-sama. Baiklah, saya kawan juga mulai bicara sama kali ini. Lantas saja pada buat sebelum membentuk panitia, alangkah baiknya kita menghubungi terlebih dahulu tokoh-tokoh utama yang mempunyai pengaruh. Menurutmu, siapa yang sesuai? Sunaryo dan Sunarto, beliau adalah orang pertama yang mengikuti organisasi pergerakan Indonesia, tepatnya adalah di Perhimpunan Indonesia. Saya akan mengunjungi Sunaryo dan Sunarto. Selain mereka berdua, saya juga akan mengunjungi Sunarto karena menjadi wakil ketua panitia atau Kongres Pemuda pertama. Saya usulkan
beliau berdua, dengan pengalaman Sumarno pada Kongres Pemuda 1 dapat memperjelas gambaran penyelenggaraan. Waalaikumsalam. Ya Sugondo, apa kabar di Indonesia? Alhamdulillah semakin baik. Saya membawa kabar baik untukmu dan kawan-kawan yang ada di sana, terutama Anda dengan Sunarto. Saya dan kawan-kawan di sini mempunyai hasrat untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua. Saya menghubungi dalam rangka membicarakan Anda dengan Sunarto dan beberapa kawan-kawan di sana untuk menjadi penasihat hukum dalam Kongres Pemuda kedua ini. Hal ini sudah saya bicarakan dengan Sumarto. Hal ini juga saya dukung bagi kawan-kawan di Indonesia yang ingin melaksanakan Kongres Pemuda kedua. Jika kami yang ada di sini sangat dibutuhkan, kami bersedia demi Indonesia merdeka. Baik, terima kasih banyak. Jika kawan-kawan di sana merespon dengan baik akan hal ini, untuk selanjutnya akan kami hubungi lagi bagaimana perkembangannya. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita harapkan diberi kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita mendapatkan respon dan pembahasan yang baik dari kawan-kawan kita yang berada di Belanda. Alhamdulillah. Baiklah, besok saya akan ke Mas Sumarto untuk membahas lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Silakan duduk. Alhamdulillah semakin baik. Ada perlu apa saudaraku? Sepertinya sangat penting. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya dan kawan-kawan memiliki hasrat untuk mengadakan Kongres Pemuda yang kedua. Dan yang kedua, saya meminta saran dan evaluasi kepada Anda yang saat itu menjadi wakil ketua panitia pada Kongres Pemuda pertama. Kongres pertama, ada beberapa yang belum sempat diselesaikan, seperti halnya tentang argumentasi tentang konsep rumusan yang pada saat itu disampaikan Muhammad Yamin dan Muhammad Tabrani. Konsep rumusan itu adalah tentang bahasa kesatuan Melayu dan atau bahasa Indonesia. Jadi ini juga harus dipikirkan agar tercapai apa yang kita harapkan tujuan ini. Saya sarankan untuk menghubungi Muhammad Yamin kembali. Baik, akan saya hubungi Muhammad Yamin yang dulu sebagai panitia rumusan. Berkat usaha yang gigih dari Sugondo Joyo Puspito dan kawan-kawan, pada bulan Juni 1928 berhasil dihimpun dengan 8 organisasi pemuda dan 1 organisasi pelajar untuk mengadakan pertemuan dan musyawarah. Organisasi-organisasi tersebut adalah Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Bon, Jong Islamiyatan Bon, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Indonesia, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hasil kita untuk mengadakan Kongres Pemuda yang kedua yang menjadi tonggak persatuan dan kesatuan untuk menjadi Indonesia merdeka. Baiklah, untuk hadirin disilakan untuk menyebutkan nama dan nama organisasinya. Saya Sugondo Joyo Puspito, perwakilan Himpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Saya Joko Marsaid, perwakilan dari Jong Java. Di sini mewakili dari Pemuda Kaum Betawi. Saya Amir Syafudin, perwakilan dari Jong Batak Bon. Saya Laimena, perwakilan dari Jong Ambon. Senduk mewakili organisasi Jong Celebes. Kojo Sungkono, mewakili organisasi Pemuda Indonesia. Saya Johan, perwakilan dari organisasi Jong Islamiyatan Bon. Saya Muhammad Yamin, mewakili dari Jong Sumatera Bon. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah tercatat hadir dari 9 organisasi dari Persatuan dan Kesatuan Nasional. Lakukan pembahasan kali ini untuk membentuk ketua panitia Kongres Pemuda kedua agar segera dapat ditindaklanjut kegiatan Kongres Pemuda kedua yang akan dilaksanakan. Panitia kita sesuaikan dan saya akan menyusun beberapa komponen diantaranya seperti ketua, wakil, sekretaris, bendahara, pembantu 1 sampai dengan 5 dan penasehat dari Perhimpunan Indonesia dari Negeri Belanda. Karena saya memiliki hasrat yang besar
Saya meminta izin untuk menjadi ketua panitia Kongres Pemuda yang kedua ini. Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Secara berturut-turut saya menunjuk menjadi pembantu 1 sampai dengan 5, yaitu Johan, Koco Sungkono, Limena, dan Rohyani. Penasihat kami sudah siapkan, yaitu Sunaryo, Surtono, Nazif, dan Arnold Mononutu. Setelah melalui rapat-rapat lanjutan, akhirnya diputuskan bahwa Kongres Pemuda kedua akan diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Selama 2 hari itu, acara akan diisi dengan 3 kali rapat umum yang diikuti segenap peserta Kongres. Acaranya adalah ceramah-ceramah yang kemudian diikuti dengan pandangan umum dari peserta Kongres. Persiapan-persiapan menjelang Kongres terus dilakukan, seperti gedung-gedung yang akan dijadikan tempat kegiatan Kongres dan materi serta siapa saja yang ceramah. Ada 3 gedung yang digunakan, yaitu 1. Gedung Persatuan Pemuda Katolik untuk pembukaan Kongres pada tanggal 27 Oktober 1928. Yang kedua, Gedung Bioskop Jawa Timur untuk rapat umum kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Gedung ketiga, Gedung Langen Siswa yang disebut juga Gedung Indonesia untuk acara rapat umum ketiga dan keempat pada tanggal 28 Oktober 1928. Materi yang diberikan ada 4. Materi pertama yaitu Persatuan dan Kesatuan Indonesia dengan penceramahan M. Yamin. Yang kedua, Pendidikan dan Kebangsaan Indonesia dengan penceramahan Nona Purnomo Wulan Sari, Mangun Sarkoro, dan Ki Hajar Dewantoro. Yang ketiga, Pergerakan Pandu Indonesia dengan penceramahan Teh Ramelan. Yang keempat, Pergerakan Pemuda Indonesia dan Pergerakan Pemuda Luar Negeri oleh penceramahan Sunario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Alhamdulillah, kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua ini. Dengan semangat pemuda, saya ucapkan selamat datang ke Gedung Persatuan Pemuda. Sesuai dengan kedatangan para hadirin yang kami berlimpah, izinkan saya menyebutkan semua organisasi yang hadir pada Kongres Pemuda kedua ini. Hadir perwakilan dari Perhimpunan Patriot Indonesia (PPI), Jom Java, Jom Sumatera Bon, Jom Islamic Tenbon, Pemuda Indonesia, Jom Gelebes, Jom Ambon, dan Pemuda Betawi. Terima kasih sudah mendelegasikan perwakilan sebagai panitia Kongres Pemuda kedua ini sehingga terlaksanakan. Selain organisasi ini juga ada beberapa organisasi yang terhadir dan juga menjadi salah satu faktor pandangan berdiri organisasi kepemudaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebelum saya menyampaikan hal tersebut, saya mengucapkan terima kasih dan mempercayakan kepada saya menjadi ketua panitia ini menunjukkan bahwa pemuda-pemudi Indonesia peduli akan kesatuan dan persatuan yang senantiasa akan selalu kita bangun di Indonesia merdeka. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 2026, sebelum tercapai kata sepakat akan hal keputusan-keputusan, maka dari itu tidak ada kata ragu kita laksanakan Kongres Pemuda kedua ini dan kita akan mencapai tujuan bersama demi kesatuan dan persatuan. Kongres Pemuda kedua ini dilaksanakan pada hari ini dan akan ditutup besok pada saat. Ada beberapa acara dalam kongres kali ini, yaitu yang pertama setelah acara pembukaan ini adalah ceramah tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Dan ceramah yang kedua tentang pendidikan dan kebangsaan Indonesia oleh Nona Purnomo Wulan dan Ki Hajar Dewantoro. Ketiga, ceramah tentang pergerakan Pandu Indonesia oleh Ramelan, dan keempat, ceramah tentang pergerakan pemuda dan masyarakat Indonesia oleh Sunario.
Baiklah, itu adalah acara sebelum pada kegiatan aktif penyampaian hasil putusan. Dengan penyampaian ini, kita harus meminta ketua ini tapi saya buka. Merdeka! 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 Sebelum menyampaikan hasil putusan kepada yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan Profesor George Batman. Dia adalah pencipta lagu Indonesia yang Sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah karya untuk tanah air Indonesia dan bangsa Indonesia. Karya ini berjudul Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Ayolah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, Negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih saudara semua. Lagu yang sangat indah sekali. Beri tepuk tangan yang meriah. Hasil pada Kongres Pemuda Bali ini telah disetujui oleh para pemuda Indonesia. Pertama, kami putra putri Indonesia mengaku Nusantara yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra putri Indonesia mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra putri Indonesia menunjuk bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari perapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia untuk memakainya. Saya kembalikan ke Muhammad Jadi. Sebelum kita akhiri kongres pemuda kedua ini, adalah kita ucap sambutan bersama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Tibalah akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda yang kedua. Hari itu 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatran Bon, Jong Batak Bon, Jong Islameten Bon, Jong Celebes,
Jong Ambon, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu Indonesia muda dan tersatukan oleh satu ikrar bersama Sumpah Pemuda.